Bapak mau Pak Henry mau share sendiri atau dibantu oleh hostnya, Pak? Baik, saya share sendiri aja. Oke, baik. Mungkin bisa, Ibu? Ya, baik. Mas Fikri sudah diizinkan, Pak Henry? Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Ya, silakan Pak Henry. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam. pagi ini ya. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, ini saya hari ini memang tadi mendengarkan dan melihat langsung wah betapa rumitnya ya sebuah penyetaraan dan sebagainya. Namun saya kayaknya mohon maaf, saya berada pada sisi yang lain, yaitu sebenarnya kebutuhan pelatihan PTP yang penyetaraan itu bagaimana, atau rohnya PTP itu bagaimana, itu saya juga mendapatkan bocorannya juga dari Pak Wanto. Terima kasih atas saya diberi bekal tentang PTP. Baik, sesuai dengan keilmuan saya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mohon maaf ini apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Ini kami memiliki 3 konstruksi, yaitu 1 konstruksi keilmuan, yang kedua konstruksi standar kebutuhan, yang ketiga adalah konstruksi praktis. Untuk yang konstruksi keilmuan, ini landasan kami murni Bapak Ibu, murni kebutuhan seorang teknolog pembelajaran di profesi pengembang teknologi pembelajaran itu sebenarnya ada 2, yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran, yang kedua adalah meningkatkan kinerja atau improving performance. Nah, namun dalam konstruk berikutnya memang harus dilalui dengan proses creating, using, managing, atau ini ada pola-pola untuk pengembangan. Arahnya memang ke studi dan praktik, ada kajian atau riset atau apa. Nah, untuk profesi memang kami ini tunduk patuh ya, tunduk patuh. Kalau keilmuan itu kan dibangun oleh konstruk profesi kami, profesi teknologi pendidikan itu ya. Jadi saya dan PTP itu sebenarnya memang bukan kerabat jauh ya. Jadi kami memang dulu ikut serta terlibat, cuman memang tidak subjeknya, kami membantu saja bagaimana konstruk dari pengembang teknologi pembelajaran. Ini yang harusnya ada, yaitu kemauan seseorang untuk memfasilitasi pembelajaran dan kemauan seorang untuk meningkatkan performa, itu kayaknya yang penting dalam konstruk keilmuan, itu knowledge-nya. Berikutnya konstruksi standar kebutuhan. Selama ini kebutuhan yang diusung oleh PTP selama ini ya seputaran itu adalah pengetahuan konten, pedagogi, lingkungan belajar, kemampuan profesional, dan pengembangan. Sehingga dalam konstruk itu kita semua pasti akan mengetahui bahwa konstruk dari kebutuhan itu seputaran tentang kalau di guru dikenal dengan TPACK-nya gitu ya. Nah, itu tapi kalau di PTP ini dikenal dengan pedagogi konten dan konten pengetahuan. Namun yang berbeda adalah learning environment atau lingkungan belajarnya dan kemampuan profesionalnya jauh berbeda dengan guru. Dan ini adalah pada tupoksi di pengembangan. Sedangkan konstruksi praktis yang dibutuhkan saat ini, kalau melihat beberapa instansi, itu pasti akan menyebut-nyebut seperti ini. Kalau nggak analisis desain, pengembangan, implementasi, metode, strategi, model, integrasi teknologi dalam konteks penilaian dan evaluasi, itu adalah konstruksi praktisnya. Ada konstruksi praktis. Jadi yang dibutuhkan sekitaran itu oleh dunia praktis. Nah, oleh karena itu, apa yang harus diwujudkan oleh seseorang yang ingin menjadi PTP? Ini yang kami gagas kemarin, itu ya. Kebiasaan kami, mohon maaf, kami harus menyebut dulu sosoknya. Jadi sosok ini merupakan sosok yang ingin diwujudkan seandainya Bapak Ibu, seandainya ada riset, itu ya, seandainya ada pelatihan, pasti kami akan menyebutkan sosok. Memang ini sosok ini setelah visi, misi, dan sebagainya itu memang menyebut sosok, tapi ini saya potong saja. Dalam pelatihan yang akan dilakukan untuk mengubah mindset gitu ya, sosok orang, maka yang kami wujudkan nantinya, harapan kami adalah ini, pengembang teknologi pembelajaran
yang memiliki kapabilitas dan profesional dalam memfasilitasi dan meningkatkan kinerja pada pengetahuan konten, pedagogi, lingkungan belajar, dan mengimplementasikan pengembangan, memperdalam keilmuan pembelajaran, dan seterusnya. Sosok PTP ini adalah sosok yang dibutuhkan dari ketiga konstruk ini. Jadi ketiga konstruk ini kami menyebutnya inilah konstruk yang sosok yang ingin diwujudkan dalam pelatihan nanti. Jadi memang agak ke pelatihan ya semi menumbuhkan capability, karena untuk kompetensi memang kami sudah tidak cukup lagi karena kondisinya terus berubah terus-menerus. Maka yang kami kuatkan adalah kapabilitas, Bapak Ibu. Jadi kapabilitas dan profesional. Jadi ini yang akan berbeda gitu ya, akan berbeda, kebutuhan yang akan berbeda karena kompetens kayaknya kalau perubahan zaman dan sebagainya ini kalau nanti masih mengandalkan kompetensi, nanti kita akan terus mengubah-ubah mindset. Makanya di sini pengembang harus memiliki kapabilitas dan profesional. Ini ada dua segmen yang akan kami bidik ini. Namun secara keseluruhan kami masih tunduk ya, kami masih mempercayai keilmuan di teknologi pendidikan memang ya untuk untuk memfasilitasi pembelajaran dan kemudian meningkatkan kinerja pembelajar. Nah, oleh karena itu kami mengkonstruk, kami bersama teman-teman itu biasanya kalau pelatihan itu mengkonstruk ada tahapan-tahapan pelatihan gitu. Ada tahapan pelatihan itu contohnya adalah bagaimana menciptakan sosok yang diinginkan itu, menyebutnya ada tahapan dalam pelatihan itu, atau tahapan atau standar atau apa, monggo ini saya juga ini fleksibel saja. Jadi masih saya tulis standar atau pelatihan tahapan gitu. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu merupakan wujud. Yang pertama itu adalah tahap 1 ini adalah pengetahuan konten. Bagaimana seseorang PTP itu menguasai pengetahuan konten. Kemudian pedagogi, kemudian iptek dalam lingkungan belajar, kemudian keterampilan profesional dan skillnya ya untuk merantau. Kemudian terakhir eksplorasi, evaluasi, sintesis. Nah, untuk tahapan ini kami misalkan ya itu betul-betul tahapan, maka bentuknya seperti ini. Kalau konten pelatihan tahap 1, intinya ini. Jadi pengembangan materi, pemilihan, penggunaan sumber daya, terus integrasi penilaian, pengelolaan SDM. Nah, ini namanya belum kami sebut mata latihnya. Belum, tapi ini masih generik. Ya nanti kalau memang ini nanti dikerucutkan dalam bentuk nama pelatihan atau mata pelatihan itu bisa saja. Tapi konstruknya adalah, mohon maaf, konstruknya adalah ini yang pertama untuk mewujudkan calon PTP misalkan yang dilatih itu nantinya kalau sudah lulus memiliki capability untuk mampu memilih sumber daya, terus kemudian dapat melakukan integrasi penilaian yang efektif, pengelolaan SDM dan lain sebagainya. Memang itu yang menjadi harapan di konten pelatihan tahap 1. Kalau tahap 2 ini arahnya ke pedagogi. Bedanya dengan ini adalah, ini sebagai contoh saja, konten pelatihan yang pertama ini adalah materialnya. Kalau kami dulu sering menyebutnya LOM ya, learning object materialnya. Dia seorang PTP itu harus paham apa yang dibawanya. Kalau itu ingin mengajarkan X, maka dia harus tahu X-nya itu apa. Maka disinilah kita menyebutnya dulu dalam konteks tahun 2000-an itu kami menyebutnya dengan learning object material. Perubahan pedagogi kayaknya tidak bisa dihindari, mulai dari andragogi, kemudian naik menjadi cybergogi, kemudian naik lagi menjadi piragogi, kemudian sekarang menjadi hiotagogi, itu kayaknya perlu disetkan kepada PTP. Jadi pedagogi ini tidak bisa berdiri sendiri.
pasti pedagogi itu kalau cybergogi kan berarti jadi pembelajaran yang cara mengajarkan menggunakan cyber gitu ya. Berarti kan pedagoginya harus diperkaya dengan teknologi. Nah, berdasarkan tentunya ya berdasarkan karakteristik konten, tidak bisa keluar dari sana gitu. Jadi yang kedua ini konten pelatihannya adalah di segmen pedagogisnya. Entah itu nanti kalau kebutuhannya memang hanya andragogi ya andragogi. Kalau segmen kebutuhannya nanti bisa sampai ke cybergogi, sampai kemungkinan hetagogi, tentunya tidak ada masalah. Toh secara standar itu semuanya adalah pedagogi. Nah, kajian studi memang ada beberapa kecukupan ya, ada kecukupan belajar, pembelajaran sebagainya itu bisa dicek dari pedagogi itu. Apakah pedagoginya sudah efektif? Nah, ini perlu dicek. Nah, itu jadi komponen ketiga ini memang satu kesatuan yang bisa dipisah. Gitu. Jadi konstruknya seperti itu. Jadi ada praktik yang reflektif untuk ngecek apakah pedagoginya itu sudah berhasil atau tidak. Memang konstruk dari seorang PTP. Untuk konten pelatihan yang di tahap ketiga atau segmen ketiga atau katakanlah standar yang ketiga, ini memang yang sering disebut sebagai media pembelajaran, terus kemudian web-based learning dan lain sebagainya itu ada di sini. Namun kami memiliki capability bahwa PTP harus dibekali dengan komunitas multicultural karena Indonesia sangat beragam, tidak seperti negara-negara yang seperti Malaysia yang hampir dikatakan bisa diseragamkan. Tapi kalau Indonesia luar biasa, maka desain medianya, teknologi, proses itu menekankan keragaman itu merupakan capability. Lingkungan belajar yang fleksibel dan beragam itu juga capability, semuanya capability, bukan sebuah kompetensi bukan kompetensi saja, tapi ada capability. Nah, akhir dari muaranya itu adalah konstruksi yang mampu memutuskan secara profesional, memilih sesuai dengan ini semua, ini pilihan, ini sebenarnya pilihan. Di sini banyak sekali, karena ini kan kekayaan teknologi, proses, dan sebagainya. Tapi ini dibutuhkan kemampuan untuk mengkonstruk keputusan profesional dalam ini. Nah, inilah ini yang disebut utamanya nanti dalam tahap yang ketiga. Jadi yang ditaruh di terakhir ini adalah kunci mungkin akan di-setting sebagai evaluasinya mungkin. Tapi ini masih generik Bapak Ibu. Jadi ini masih belum pada tataran menamai mata latih gitu. Berikutnya untuk konten yang keempat itu adalah mereka sudah mulai praktek secara profesional. Praktek profesional itu yang pertama memang kebutuhannya adalah praktek analisis atau mungkin penafsiran data atau apa merefleksi. Nah, praktek ini penting sekali untuk penguatan di tahap yang keempat karena kebutuhan praktek itu ada di keilmuan kami. Kalau ada studi, ada kajian, mesti ada juga praktek. Karena praktek ini ada dua untuk menguatkan satu pengetahuan secara eksplisit dan juga pengetahuan secara tacit. Jadi apa yang terpendam di PTP itu bisa muncul nanti kalau dipraktek. Kemampuan mereka menganalisis, komitmen dan sebagainya itu kan terlihat semua. Dan ini di pelatihan yang tahap 4 atau segmen 4 atau itu dalam kegiatannya. Yang terakhir dari saya ini ya, supaya nanti gampang memasukkannya bahwa yang terakhir memang itu adalah praktek untuk penerapan strategi yang sangat ditunggu-tunggu itu ya karena strategi dan pengembangan itu merupakan wujud pemecahan masalah. Jadi kalau yang ini itu masih menganalisis, masih praktek menilai bagaimana mengevaluasi yang selaras, namun di yang kelima ini adalah pamuncaknya. Jadi apapun hebatnya seorang PTP itu wujudnya adalah mampu melakukan pemecahan masalah melalui melalui konstruk dua ini. Jadi berbagai strategi kajian dalam menilai, kemudian metodologi pengembangan untuk memecahkan masalah, memfasilitasi belajar, dan meningkatkan kinerja pembelajar. Jadi secara konstruk Bapak Ibu singkatnya bahwasanya kami di teknologi pendidikan itu ingin mewujudkan sosok ini.
Jadi sosok yang ini yang nanti akan pindah, misalkan tadi pindah dari struktural ke fungsional, maka fungsional apa yang akan kami bentuk itu ceritanya di pelatihan itu. Kalau usul kami gitu ya, usul kami sebagai orang di perguruan tinggi akademisi itu adalah ini ada tahapan 1, 2 sampai 5. Sampai akhirnya nanti harapannya memang ini terus dikembangkan lagi sehingga mewujudkan mata latih. Demikian mungkin dari saya, Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Pak Henry. Aku nanya dulu ya Mbak Muti. Baik. Tanya dulu. Ya. Ya Pak Pur. Pak Henry, terima kasih inputannya. Saya dulu ya Mbak Muti. Pak Purwanto. Ya. Oh boleh Pak. Jadi terima kasih Pak memberikan wawasan tentang proses learning to be-nya teman-teman ini. Mereka ini kan dari birokrat, sebelumnya pejabat eselon ya, dan sudah lama itu, biasanya kalau eselon 3 itu sudah lama jadi birokrat dari eselon 4 atau mungkin bahkan dari eselon 5. Apalagi kalau yang lebih tinggi lagi, udah melotok birokrat itu kalau memecahkan masalah ya caranya ngeprok beda dengan fungsional kayak dosen gitu. Dosen itu kan ngubah orang pinter gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya membuat kapabilitas seorang PTP profesional itu kan tadi sudah jenengan jelaskan itu ya, terima kasih gitu. Tapi kalau kapabilitas itu ditingkatkan, dikembangkan itu relatif mudah gitu. Tapi yang berat tadi yang jenengan sebut juga membuat dia mindset-nya menjadi dari birokrat ya, menjadi yang melayani orang yang belajar, membantu, dia jadi pembantu orang yang belajar. Ini kan kompleks ini masalahnya. Nah, pertanyaan saya untuk jenengan tolong dibantu ini karena kesulitan kita juga. Apakah dengan menyentuh, tadi ada berapa level yang jenengan sebutkan tadi, segmen-segmen yang jenengan sebutkan tadi, apa cukup gitu? Apakah tidak diperlukan PTP itu punya falsafah atau ditanamkan, diajarkan filosofi gitu ya, yang sampai membuat dia berubah dari birokrat jadi pelayan gitu loh. Kalau pelayan itu kan nggak gampang tersinggung, kalau birokrat itu gampang tersinggung banget deh. Iya. Ini tolong dijawab Mas Henry. Baik. Saya akan share sebentar nggih Pak Anggi. Ini mungkin apa ya? Istilahnya saya ada beberapa sih yang tapi ini Bapak Ibu sangat falsafah kalau nyun sewu. Saya mohon maaf sekali bukan menggurui Bapak Ibu, bukan saestu. Saya tidak ada konsep untuk tidak ada konsep untuk menggurui. Mohon maaf, saya buka dulu. Untuk teman-teman ini baik Mas, jadi jangan ragu-ragu. Saya bukan nguji, bukan apa ini. Betul-betul minta dibantu untuk teman-teman saya. Oh, nggih, sekedap Bapak. Saya buka aja nggih. Mohon maaf sekali lagi saya betul Pak, ngapunten saya tidak menggurui. Bentar konsep. Maaf Bapak. Nggak apa-apa Pak Henry, kita memang butuh banyak masukan Pak. Nggih. Kita lagi pada belajar Pak. Ngaten. Nggih. Ada di entar Ibu Bapak. Saya stop dulu. Saya sekedap saya mencari sebentar. Ada falsafah yang tidak bisa kita tolak gitu ya. Tapi itu konsep ini sebenarnya sudah lama, namun tidak gimana ya, saya itu agak grogi kalau sudah ke falsafah itu takut kualat Bapak Ibu. Bentar, ini kok mohon maaf, ini taman. Bentar. Mohon maaf, saya ke
mohon maaf Bapak Ibu, saya masuk dulu ke drive saya. Nah, bismillah kalau ada. Wah, ternyata ada yang ketelesut ini Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Ya pas dicari enggak ketemu ini Bapak Ibu. Begini saja. Saya ambil saja dari WA saya aja, ngapunten. Ngapunten nggih, Sultan. Oke, begini. Baik, begini Bapak Ibu. Kita ada konsep yang itu istilahnya bukan kita harus mendalami ini, tapi ini konsep ini sebenarnya sudah lama sekali. Saya share dulu Bapak Ibu. Ini saya share dulu. Ini share screen. Oke. Share. Nah ini ada, saya membangunnya sebagai konsep taman Bapak Ibu. Pada konsep taman ini ada, mohon maaf ini agak lebih ini Bapak Ibu karena ngikuti. Ini ada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang value, nilai-nilai itu. Yaitu ini bahasa Jawa sekali, memayu hayuning bawono. Itu adalah bagaimana kodrat lingkungan itu membantu manusia. Jadi tidak ada tempat lagi untuk diskriminasi, hegemoni, represi, superioritas, dan sejenisnya. Ini masuk dalam tataran pedagogi. Jadi yang masuk dalam tataran pedagogi itu yang ini. Jadi bagaimana mengguru itu tidak lagi muncul diskriminatif, hegemoni, represi, superioritas itu tidak ada sebagai seorang yang melayani. Kemudian ada landasannya di pedagoginya, yaitu ada humanis, ada kehidupan, ada kebangsaan. Humanis itu patrap, bahasa Jawanya karakter, adab, perilaku, itu nanti yang masuk ke dalam pedagogi. Kaweruh itu bahasa Jawa. Ini Bapak Ibu, kaweruh itu namanya pengetahuan, dan ego, keterampilan. Itu yang dibutuhkan adalah among. Ini semua konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi falsafah yang kita ambil dalam pedagogi itu tidak jauh, tetapi dari bangsa kita sendiri, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi yang kita ambil cuman kita benahi. Jadi ada patrap, kaweruh, ego, among, dan sebagainya. Di kehidupan kita akan membangun learningocracy, kayak demokrasi begitu Bu. Jadi belajar Bapak Ibu ya, ada learningocracy, ini di bawah ini. Belajar itu muncul karena tindakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kalau masyarakat tidak ada, kehidupan belajar itu tidak ada. Karena orang akan belajar dari sana. Dan juga yang disebut kebangsaan atau integritas. Jadi siapapun harus menjunjung tinggi tanah yang dipijak, udara yang dihirup, langit yang memayung. Ini memang agak filosofis. Seorang pelayan itu ya seperti ini. Jadi kita dimanapun ada, ya terpaksa Bapak Ibu, ada orang yang membutuhkan ya ini, integritas ini yang dibutuhkan. Itu di pedagogi. Nah, konsepnya adalah memang ini adalah kondisi baru ya, seamless ya, sebuah kondisi baru nyaris tanpa sekat, formal, non formal, informal, semuanya kalau dulu bisa disekat-sekat, sekarang nggak bisa. Maka kita menggunakan seamless dalam kondisi baru. Ini sudah ditata oleh Ki Hajar Dewantara 1992. Dalam konstruk itu adalah taman siswa yang dulu itu melayani pembelajar, student. Kalau sementara itu kita dulu itu apa itu taman siswa itu Pak Ki Hajar Dewantara-nya sudah merancang bahwa yang dilayani itu orangnya, studentnya. Jadi student itu merupakan centered-nya. Jadi bukan kitanya. Kalau kita sih hanya pelayan ya melayani, betul itu saya setuju. Dawuhipun Pak Purwanto itu betul sekali. Memang sejak dulu memang konstruk learner Pak, istilahnya learner kalau supaya lebih luas daripada student ya, learner. Learner, lintu saya Pak. Ini learner centered learning. Jadi memang taman siswa. Ngaten Bapak Ibu. Sehingga konsep-konsep itu memang kita itu kayak hiotagoginya itu. Jadi kayak pedagoginya. Guru-guru itu memang di belakang. Nggak kelihatan kita itu
di belakang layar, tapi tetap bisa mempengaruhi anak didiknya, learnersnya, pembelajarnya. Ngaten betul Pak Purwanto. Inilah konsep-konsep ini yang kita tanamkan di tahap kedua, segmen yang kedua. Itu ditahapkan di sana. Sehingga prinsip taman itu nantinya, yang kita masukkan itu ada hak, kewajiban, tanggung jawab pribadi, terus ada kemandirian, sosok personal, pendidikan untuk semua dan selamanya, pendidikan untuk kehidupan. Nah, itu penting untuk dimasukkan ke pedagogisnya. Itulah Pak Pur, itu memang berat itu di pedagogi. Betul, itu adalah kalau membuat media dan sebagainya mungkin gampang ya, semuanya set-set gitu ya, SSW. Tapi begitu kena ini, kena filosofi yang agak berat ini, walaupun ini sudah ditanamkan 1922 Bapak Ibu. Ya ini yang sudah kami ugemi hingga akhirnya konsepnya bukan lagi mereka yang kita ajari. Memang ini peguran ya, mereka yang butuh, ya betul mereka yang butuh, tapi mereka yang utama. Walaupun mereka yang butuh, tapi mereka yang utama. Nah, itu pelayanan dan sebagainya, betul Bapak Ibu. Inilah yang kami sebut sebagai konstruk, bahwa ini adalah filosofi yang mendasari. Sehingga Bapak Ibu, memang ada filosofi yang kemarin itu ya ini enggak tahu Pak Pur ini guyon aja. Perguruan tinggi di Indonesia itu lebih baik daripada perguruan tinggi Indonesia itu lebih baik daripada perguruan tinggi di Indonesia. Jadi jangan sampai kita PTP-nya Indonesia, melayaninya adalah layanan Indonesia banget, bukan pelayan di Indonesia. Jadi beda secara, inilah yang membedakan Bapak Ibu. Jadi ada beberapa konstruk yang ditanamkan secara filosofis yang akhirnya membentuk sosok seorang facilitating learning. Facilitating kemudian bisa improving performance. Ngaten mungkin Pak Pur, lebih kurangnya mohon maaf. Kira-kira seperti itu. Hebat, bagus. Saya menerima penjelasannya dan itu memang Indonesia banget sebenarnya. Tuturi Handayani jangan hanya dibaca tapi dihayati, diwujudkan bahwa kita walaupun di balik layar membuat orang tetap belajar giat, sregep, mencapai cita-cita. Tapi pertanyaan lanjutannya gini, Pak Hendri. Ya, konstruk filosofis yang asli Indonesia ini, bagaimana menanamnya menjadi chip yang bisa ditancapkan di kepala-kepala PTP yang penyetaraan atau in-passing ini. Adakah cara yang paling instan gitu? Karena saya pinginnya itu ya begitu diceklek itu udah jalan kayak yang kita inginkan itu. Coba jenengan kasih resepnya nanti supaya lebih tatarannya lebih praktis gitu ya. Dari filosofis itu gimana di Memang ada di tataran, tapi bahasanya nyun sewu. Bahasanya ini agak ada busernya ya. Ada basernya lah. Ada apa istilahnya. Jadi begini. Sebenarnya tataran paling cepat itu adalah, saya masih mengakui memang kita tercetak 350 tahun itu secara di kolonial Belanda itu hampir top down. Hampir semuanya top down. Sehingga ini harus diberikan kepada yang berpengaruh. Misalkan Bapak Ibu, ngapunten Bapak Ibu ya. Jadi konsep ini harus masuk dulu ke tataran pembina atau widya iswara atau pembina yang membina PTP itu harus dimasukkan dulu. Nah, gitu. Jadi harus memahami dulu konstruk ini, baru nanti lebih cepat karena ASN dalam konstruk apapun akan lebih mudah mematuhi, akan lebih mudah walaupun ini masih tanda kutip ya. Nah, masih tanda kutip. Tetapi akan lebih mudah mematuhi tokoh-tokoh atau pembinanya. Jadi tetap pada saat ini saya meyakini yang kita semua pasti menerima Ki Hajar Dewantoro. Tidak ada yang akan berselisih paham. Tidak ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana Bapak Ibu yang menjadi pembina-pembina PTP ini menguasai dulu dan kemudian menyuntikkannya dalam berbagai format. Nah, formatnya macam-macam, secara birokratis bisa Bapak Ibu mau in-service training, apa istilahnya, mau diadakan pertemuan atau mau langsung edaran atau apapun, banyak itu
hanya masalah teknis. Tetapi kalau seandainya ini dikuasai dulu oleh pembinanya, oleh pembina dari PTP ini jauh untik terus, tetapi core di atasnya masih belum menerima core ini. Akhirnya nanti PTP pun akan terbentur dengan sifat-sifat kayak seperti membentur perbedaan, karena apa yang Anda temukan tuh jelas berbeda dengan saya. Ini perbedaan ini harus kita sepakati dulu secara nasional bahwa ada filosofi-filosofi yang harus disepakati, tapi nasional sifatnya, dan itu asli dari bangsa Indonesia. Chip inilah yang akan dipasang ke pembina-pembina PTP. Saya yakin tidak dalam waktu lama akan informasi akan diulang-ulang kayak sebuah reklame, diulang. Saya yakin kok enggak lama menika Pak Purwanto. Ngapunten, enggak butuh waktu lama. Insya Allah dalam 3 kali tahap, 4 kali tahap, maka chip itu sudah langsung menancap seperti halnya kita melakukan PKKMB atau pengenalan mahasiswa baru itu di kampus itu begitu itu ditancapkan itu ya di semua pembina dan dosen-dosen sepakat itu kemudian dalam waktu singkat semua sudah memakai seragam alma mater itu dengan bangganya, dan dia akan mengatakan saya PTP yang memfasilitasi pembelajaran dan untuk meningkatkan performa. Nganten Pak Pur. Mbak Muti boleh. Ya, terima kasih. Dilanjut teman-teman nanya. Boleh ya. Makasih Mbak Hendri. Pak Henry, saya dengan Inanda salah satu anggota dalam instansi pembina PTP. Tadi kan Bapak juga menyampaikan bahwasanya ini kan pedagogi ya, dan kita sadari bahwa ini kan yang berpindah penyetaraan ini jelas sudah pasti orang dewasa gitu kan Pak. Terus tadi Mbak Ipma di narasumber sebelumnya juga menyampaikan bahwa mereka seperti di riset jadi CPNS lah gitu kan Pak. Nah terkait ini adalah analisis kebutuhan diklat. Kira-kira Pak tadi ini kaitannya juga dengan yang Pak Pur barusan aja tanyakan gitu ya. Jadi sebaiknya si orang-orang penyetaraan ini dapat apa saja? Tadi ini juga sudah saya tanyakan ke Mbak Ipma sih. Harus dapat apa saja agar nggak butuh waktu lama untuk tadi memahami Ki Hajar Dewantoro yang saya juga nggak bisa bahasa Jawanya, Pak. Kebetulan. Jadi apakah bisa kebutuhan diklatnya apakah cukup satu saja semudah yang Bapak bilang cuma butuh waktu lama, berarti kalau gitu ternyata bukan diklat nih gitu kan, ternyata ini ada pertemuan-pertemuan brainstorming yang membuat mereka kemudian mau memahami, maksudnya apa sebetulnya yang akhirnya kebutuhan untuk merubah behavior dan pemahaman mereka dari struktur ke fungsional, dan tetap lagi materi substansinya apakah satu diklat saja cukup gitu kan Pak? Apa harus dibuat serangkaian paket kebutuhan diklat sehingga nggak bisa tuh digabungin diklat mereka pada saat ngomongin substansi dengan tadi merubah pola pikir dan budaya kerja gitu, itu apakah berbeda dibuat diklat yang berbeda atau cukup dirampet satu diklat tapi kayak materi. Nah, gitu Pak. Terima kasih. Oke. Baik, ngaten sebentar. Saya share dulu ini. Share screen. Ngaten. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jadi pelatihan dalam bentuk massal dalam konsep pembelajaran baru untuk kondisi normal baru, yang ini ada tatap mukanya atau tidak atau tatap maya itu tidak ada masalah. Memang kita menggunakan model pelatihan flip training. Artinya ada konten dulu, tatap muka dan mandiri. Jadi memang ini ada tahapan-tahapan. Jadi penyiapan konten, pesertanya mau mengakses bagaimana itu kita tidak langsung memang. Ini ada konten, kemudian tatap muka atau tatap maya monggo, ini hanya diganti saja. Apakah ini mau video conference itu aja. Iya. Kemudian mandiri. Nah, mandiri itu ada portofolio, sharing dan sebagainya. Jadi akan terekam semua. Jadi memang tidak bisa kalau satu jret itu nggak bisa. Jadi konten itu harus masuk dulu ke peserta, kemudian mereka harus mengakses dulu,
Dan baru kemudian mereka melakukan tatap maya atau tatap muka. Ini dan kemudian baru mereka mandiri terus kita lihat. Dan ini konsep pelatihan ini yang saya bangun memang ini memang awalnya daring darum ya, dari jaringan dari rumah ya, dalam jaringan di rumah. Memang ini konsep ini kita segmenkan. Bagaimana itu? Ada pelatihan ini tapi beda ini Bapak Ibu. Ini untuk guru Bapak Ibu, ini untuk guru. Ada segmen konten, ada segmen pedagogi, ada segmen teknologi. Nah, untuk ini bisa saja kita buat seperti itu. Ada segmennya apa? Jadi udah muncul bahannya yang di-sharing apa gitu ya. Ininya yang di-sharing bagaimana, itu pembelajaran daring darumnya apa, yang dari rumah apa, yang harus di-sharingkan apa, itu memang harus kita tata memang Bapak Ibu. Tidak bisa langsung satu ketemu, itu nggak bisa. Memang ini ada prosesnya, by proses itu ya. Jadi ini konsep yang memungkinkan para PTP ini saya merasakan iya ya. Kalau hanya konten saja, mereka tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan, ya bahaya juga. Bisa mengungkapkan tapi nggak mandiri, ya kita nggak tahu. Mereka itu sebenarnya sudah immerse atau belum, sudah kecemplung atau belum. Kalau belum kecemplung, wah gawatnya masih membawa pemikiran birokratifnya. Jangan-jangan seperti itu. Jadi setelah mereka melakukan portofolio, wujud-wujud pelayanan dan sebagainya, saya pikir itu adalah konsep pelatihan yang memungkinkan. Ini namanya adalah flip training. Jadi konsep yang mereka harus mendalami dulu, kemudian kita bertemu, kemudian mereka mandiri. Nganten Ibu. Ya, Bapak maaf sedikit Pak, kalau sepemahaman saya yang barusan Bapak sampaikan itu kan model pembelajarannya. Nah, yang saya juga concern pengen tahu nih Pak, kira-kira kebutuhan si mereka ini betulkah selain substansi juga merubah pola kerja juga dibutuhkan. Ini yang saya bahas, maksudnya saya tanyakan tadi Pak, jenis diklatnya apakah kalau materi pasti kan beragam nih Pak. Bisa saja ngomongin ADDA itu mau dipecah, mau dijadikan satu diklat, apakah ditambah juga soal perilaku juga, atau khusus nih perilaku sendiri karena memang ternyata JP-nya juga makan besar nantinya di kurikulumnya. Atau bisa digabung karena ternyata perubahan perilaku itu nggak penting. Kan ini sudah instruksi presiden, nggak usah dirubah lagi perilakunya. Udah otomatis, mantan birokrat masa nggak ngerti disuruh presiden, misalnya begitu, gitu kan Pak. Nah, jadi baiknya gimana? Ya, memang ya seperti yang saya ungkapkan tadi, memang kita kan tidak tahu grade-nya mereka itu kayak apa. Biasanya kita dengan memberikan men-share sesuatu, itu kita harus yang namanya pelatih kan memfasilitasi Bu. Itu ya pasti pengen tahu ya bagaimana Bapak, istilahnya kayaknya seperti itu. Jadi bergaining. Tidak mungkin kita langsung menginstruksikan begini, tidak mungkin karena dari lubuk hati Bapak Ibu itu kita tidak tahu passion. Maka yang paling penting itu memang passionnya itu di mana, dan kita akan naruh seberapa kadar kita mengubahnya. Itu memang konsep-konsepnya pedagogi. Jadi kalau seandainya nanti ya Bapak Ibu pasti mau di perintah presiden, ya memang, tapi dalam lubuk hatinya kita perlu melihat passion. Akhirnya dengan passion itulah seorang fasilitator itu akan menemukan Bapak berada di sini loh cocoknya. Nah, Bapak berada di sini kayaknya lebih cocok. Bapak dalami ini dan kemungkinan Bapak cocoknya dengan strategi yang kayak begini. Jadi mereka menemukan jalannya sendiri. Tapi bukan kita yang menentukan jalannya. Bapak Ibu yang jadi birokrat itu pasti bisa Bu. Pasti saya yakin 100% itu bisa. Namun kita akan membantu dari mana geretnya itu. Iya itu Pak. Ya gitu. Atau semuanya diberikan, Pak. Iya. Atau semuanya diberikan bersamaan, tapi nanti ada yang apa istilahnya? Tadi kan Bapak kalau modelnya flip itu berarti kan semuanya diberikan. Semuanya diberikan dulu. Nggih. Nah, tapi nanti berarti oke, di rancangannya nanti harus jelas gitu ya Pak. Ya betul. Kapan tentang ini, kapan tentang betul, dibahas gitu. Dan didalaminya, prakteknya kapan gitu. Oke. Jadi memang harus ada bahannya dulu yang complicated, yang semua semua artinya semua kemungkinan itu ada semua. Biasanya kami gitu. Nah, mereka akan memilih calon-calon PT, saya cocok yang ini. Kayaknya saya sepakat yang ini. Enggak apa-apa.
Karena itu semua tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi ini hanya pendalaman, oh saya cocok dengan karakter ini, saya cocok dengan ini, oh saya fasilitator di bidang ini, dan seterusnya. Jadi menurut hemat kami, bahwasannya ini adalah orang-orang dewasa yang hebat, bukan anak mulai dari nol. Kalau dari nol langsung kita beri materi, blek itu, padahal dia nggak butuh. Iya. Butuh sama sekali nggak butuh. Jangan-jangan secara substansi mereka sudah menguasai ADDE gitu ya Pak? Nah berarti juga iya, jadi nggak perlu lagi nyentil sedikit aja. Iya, jangan-jangan nggak perlu dasar sekali. Iya,